Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, saya coba akan review beberapa emiten update kuartal 1 2025. Ada Adro, ada SGRO, ada TOTL ya total. Ketiga-tiganya ini punya yield potensi dividen yang mirip di atas 9% dan ketiga-tiganya mirip tapi tidak di industri yang sama. Itu yang menarik. Oke, ini chartnya Adro. Jadi posisinya apa ini chartnya ya? Saya nggak terlalu ahli di chart, tapi posisi-posisi ini kalau ibaratnya kan lagi agak diperes gitu. Nanti kalau tembus 2330 ke atas, ada kemungkinan bisa lanjut kalau volumenya oke ya. Katanya begitu. Tapi ya kita coba aja cek nanti ke depan seperti apa. Terus yang kedua ada total ini habis bagi dividen jadi turun. Dan ketiga adalah SGRO. SGRO juga habis bagi dividen turun, ini agak naik nih di 3 hari. Nah, setelah bagi dividen kan biasanya turun. Jadi kita review bagaimana peluang ke depannya sekalian. Langsung aja kita ke laporan keuangannya. Pertama adalah laporan keuangannya Adro. Jadi kalau dilihat dari kas kondisi saat ini dibandingkan Desember 2024 itu agak turun sedikit di Adro. Turun 15%. Kemudian di liabilitas juga kira-kira turun. Ini berarti bagus karena membaik ya kalau beban-bebannya. Terus saldo laba juga kondisinya menarik karena 33 ke 34. Nah, mengenai pendapatan usaha itu turun teman-teman. Pendapatannya turun 22%. Laba brutonya juga turun 46%. Sehingga laba berjalannya ini turunnya sangat drastis kalau dilihat di laporan keuangan karena ada poin 38. Ini adalah pas waktu kemarin ada AADI. Terus lanjut beberapa yang sudah saya highlight, ini ada struktur grup. Nah, ini yang kemarin saya sempat ragu-ragu ya bahwa Adro akan bagi dividen seperti sebelum-sebelumnya atau tidak gitu. Karena sebelumnya dia punya AADI di dalam tubuh Adro sendiri. Nah, sekarang AADI sudah pisah. Si Alamtri ini atau Adro hanya memiliki sekitar 15% di AADI. Nah, ini kalau dilihat di AADI punya kepemilikan ya, ada Adro atau Alamtri ini sekitar 15% saja. Sehingga si Adro ini butuh cash cow atau apa ya, cashnya itu ngambilnya dari mana nih? Karena ini kan grup. Nah, kalau dilihat grupnya gede banget. Ini ada Adro Mineral atau ADMR itu dia punya 84%. Yang lain-lainnya sih gede-gede 100% kayak gitu-gitu. Tapi aset yang paling gede itu sebenarnya di sini ada 2,2 miliar dolar ini di sini ya. Kemudian ada Marui Coal. Ini tetap kalau di tahun sebelumnya 1,2 miliar dolar. Alamtri Daya, ini yang 700, ini Alamtri Indo Aluminium. Kemudian Kalimantan, ini aset-aset ya. Jadi aset-aset itu tidak mencerminkan sebenarnya bagaimana si Adro ini punya pendapatan secara asli. Kalau secara laporan keuangan ya dikonsul, tapi kalau secara pendapatan cash yang dimasukkan ke dalam Adro belum tentu. Karena ada perusahaan yang laporan keuangannya bagus tapi nggak bagi dividen ke Adronya, sehingga Adro bagi dividen ke kitanya dari mana gitu. Itu yang kemarin saya sempat ragu, makanya kita perlu tes dia punya pembagian dividen ini beberapa periode waktu ke depan. Nah, terus ada beberapa perusahaan yang sebelumnya tidak dicatatkan ya, ini di 31 Desember tuh tidak ada. Kemudian ini dicatatkan nih, Kalimantan Energi Lestari, Industrial Park di Kalimantan. Lumayan ini 174 juta dolar dia punya aset. Ya, paling gede itu sih kawasan industri ya. Terus ada lagi Batu Bumi Karunia, ya kecil-kecil. AADI nggak masuk di sini mungkin karena di bawah 50% jadi nggak dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Itu struktur grupnya. Kemudian kita lihat dari detail pendapatan. Tadi kan pendapatan turun. Nah, ini memang ekspornya turun. Jadi turunnya drastis nih dari 71 ke 36 penjualan batu bara. Harusnya ini udah dinormalisasi sih yang 2024-nya. Kemudian penjualan batubara ekspor yang ke pihak berelasi juga ikutan turun. Di domestik masih lumayan ya, masih oke lah.
dari 86 ke 72 sih masih oke. Nah, ini AI dan AIS ini saya belum nemu teman-teman secara peran sentralnya di Adro, nanti yang tahu di komen ya. Ini pendapatan usaha dari pihak berelasi yang paling gede ini di AI. Kemudian beban-beban ini oke sih karena bebannya juga ikutan turun 287 ke 271, bahkan biaya karyawan pun itu turun ya 34 ke 22. Jadi oke sih. Biasanya karyawan nggak turun, tapi yang lain-lain yang diturunkan gitu. Pas waktu orderannya turun. Karena karyawan tuh rata-rata kan pegawai tetap ya. Nah, ini Adro, nanti saya coba lihat di laporannya di emiten, kita bandingkan sekalian. Nah, sebelum itu kita ke Sampurna Agro. Tadi kan ada Adro, ada Sampurna Agro, ada pelengkapnya nanti ada total. Oh iya, tadi masalah Adro lupa teman-teman. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi. Ini yang mengkhawatirkan ya. Kemarin saya sempat ragu-ragu dari mana Adro bisa bagi dividen, kasnya dari mana, karena ADI sudah lepas. Tinggal mengharapkan ADMR. Sehingga ADMR bener ya, ADMR bagi dividen. Setelah sekian lama dia nggak bagi dividen, maka tahun ini ADMR bagi dividen. Nah, selain itu Adro punya dari AADI. AADI itu 15%. Ya, tadi ya sudah saya sampaikan di sini bahwa ini adalah 15%. Nah, kalau ngelihat dari cash yang awalnya 1,4 miliar dolar ini menjadi cuma 383 juta dolar, turunnya drastis jauh banget ini. 383 dibagi 14. Nah, turun 74% dari biasanya. Nah, tahun depan bagaimana? Makanya kita yang harus uji Adro ini bagi dividen sesuai dengan yield yang sebelumnya atau tidak. Atau jangan-jangan nanti dividen payout rasionya turun terus. Karena dia nggak punya cash untuk bagi dividen. Laporannya sih bagus, karena laporan keuangan dan cash itu berbeda ya jalurnya. Kalau laporan keuangan kan bisa dikonsolidasi. Tapi kalau cash itu per masing-masing perusahaan atau per masing-masing company itu punya jalurnya sendiri-sendiri, karena transfernya duit itu ya di masing-masing perusahaan. Tapi kalau entitas anak diakui 80% 100% sebagai sebuah keuntungan, dia bisa diakui sebagai laporan keuangan untuk si Adro. Tadi kan ada anak usaha yang banyak di situ kan. Nah, dari kondisi ini maka Adro itu butuh cash cow. Salah satu cash cow yang memungkinkan adalah ADMR dan juga ADI. ADMR dia punya 84% kepemilikannya. Aduh, mana tadi? Nah, ini dia. Nah, ini ADMR 84%. Kemudian ADI dia punya 15%. Artinya kalau dia bagi dividen, ya dapat cashnya bisa dari sini dan dari hasil-hasil yang lain. Ya mungkin Alam Tripower ini API mungkin sudah menghasilkan, karena kan energi hijau yang ada di sini itu ya nggak segampang cari cash seperti kita menambang batu bara gitu. Nah, kita lanjut ke Sampurna Agro ya. Ini PDF-nya nggak bisa dicatat, jadi agak susah ini. Aset secara aset aman ini, kas aset total aset lancar juga aman 2,2 triliun menjadi 2 triliun, ada turun 200-an miliar. Tapi prinsipnya sih aman. Kemudian total aset tidak lancar juga oke. Kemudian liabilitasnya aman, turun ya, turun banget malahan 17 ke 14. Penjualan naiknya sangat signifikan. Penjualan 1677 dari 1133 naik 48%. Laba bruto juga naik, ini 2 kali lipat lebih. Kemudian laba saham per saham dari 55 ke 58, naiknya 3 kali lipat. Dan itu bagus banget ya. Arus kas aman sekali. Jadi laporannya naik ya. Arus kasnya juga naik, ini bagus, murni bagus. Terus detail dari penjualan yang paling besar adalah di produk sawit dari 1 T ke 1,5 T. Nah, total dari 1,1 ke 1,6 triliun ya, luar biasa ini yang sawit. Nah, paling gedenya ini ke Sumber Indah Perkasa, yang awalnya dulu share-nya itu 30% turun ke 21, artinya ada pelanggan lain yang order ke sini dan angkanya besar, dan ini bagus banget ini. Ya beban-beban sih aman-aman aja ya, nggak terlalu banyak signifikan. Kalau udah bagus, endingnya di end-nya bagus, itu menurut saya nggak terlalu
pusing kita mikirin bawah-bawahnya ya. Yang masalah adalah kalau laba brutonya itu masalah, tapi laba net profitnya bagus. Jadi secara operasional seolah-olah berat, tapi secara laporan bagus. Kan net profit dan laba bruto atau laba usaha itu beda ini. Nah, ini terkait dengan Sampurna Agro. Terus selanjutnya total ya. Total Bangun Persada. Ini konstruksi, ini murni ke bangunan-bangunan gedung yang keren-keren. Dia punya kas mantep banget ya. 1,03 T ke 1,1 T. Kemudian aset lancarnya juga mantep, naik 200-an miliar. Aset tidak lancarnya oke, turun walaupun, tapi aman-aman aja. Utang usaha aman, liabilitas aman, jangka panjang liabilitas juga aman, ekuitas aman menurut saya ya. Kan ini review menurut saya. Pendapatan usaha, nah ini naik, bagus ya, konstruksi bagus ya. Beban pokok oke lah, naik dikit, sehingga laba kotor juga naik, aman banget. Ini bagus banget, hebat ini total ini, serius. Usaha konstruksi bisa menjaga stabilitas begini tuh hebat banget loh. Laba per saham 22 ya, naik signifikan ini. 22,22 dibagi 15,46. Naik 43% loh laba per sahamnya. Berarti ini ada beberapa beban-beban yang turun signifikan ini. Nah, ini nih, beban pajak penghasilan yang dulu cuma 72 miliar, 72 juta menjadi 800 juta. Oh, nggak signifikan. Bentar. Oh, ini ada pendapatan lain-lain. Udah laba kotornya naik, ada pendapatan lain-lain, nambah ya dari 16 miliar ke 22 miliar. Bebannya ini juga nggak signifikan, sehingga 52 ke 76. Bagus sih. Saldo laba aman banget ya, 1,2 T. Arus kas agak turun dikit, mungkin sekitar 9%. Tapi secara total jumlah kasnya bagus. Depositonya naik 2 kali lipat, tapi yang di banknya yang awalnya 500 miliar tinggal 100 miliar. Oh, didepositokan ya. Moga-moga aja bisa bagi buat dividen kan. Lumayan kan 3 bulan ya. Ini detail pendapatan usahanya mereka dari ada STT GDC Indonesia nih, jasa konstruksi 165 miliar. Kemudian pembangunan properti Nusantara ini berarti langganan karena tahun 2024 dia ada juga. Terus ada DNC Engineering Company ini juga langganan. Nah, ini yang lain-lain berarti proyek-proyek lain ya. Ya bagus lah. Ini berarti pelanggan baru nih GDC ini. Karena setahu saya kan konstruksi itu kan nggak bisa customernya satu terus kan, pasti ganti-ganti terus kan ya. Hebat loh. Beban pokok rata-rata ya di beban kontrak untuk jasa konstruksi ya, berarti ya bahan-bahan segala macam lah. Beban umum gaji tunjangan oke lah naik ya. Ya memang harusnya sih naik kalau proyeksinya atau progresnya bagus. Nah, paling satu tambahan aja buat teman-teman untuk Adro ya. Jadi kalau dilihat dari income statement ataupun dari ini ya, cash flow yang biasanya setiap kuartal itu dari 2023, 24 itu kan 11T, 5T, 7T, 9T gitu kan. Sejak keluar dari ADI ya, melepas ini tinggal 1,3. Nanti kalau kuartal 2 begini lagi, kuartal 3 begini lagi, ya memang stabilnya mereka ada di situ. Bisa jadi. Kalau 3 kuartal, 4 kuartal begitu tuh kan kita udah bisa menyimpulkan kalau stabilitasnya dia ada di situ. Nah, maka dividennya kita tidak berharap bisa lebih dari itu harusnya, kecuali ada yang lain-lain kayak ya dikasih dividen dari luar gitu ya. Harusnya ya ADMR sama ADI sih bagi dividen lagi, ADMR harusnya bagi dividen lagi. Nah, selanjutnya kita kembali ke Excel yang seperti biasa saya sudah update. Selanjutnya kita kembali ke Excel yang seperti biasa saya sudah update ini kondisinya. Harga terakhir 2.500 itu di hari kemarin Kamis, total 675, Adro 2.120 ya, naik sedikit. Untuk SGRO naik 2%, total naik turun 0,7%. Ini bagus-bagus sih perusahaan ini ya. Likuiditasnya juga bagus-bagus. Dividen harusnya sudah bagi semua, Mei bagi, SGRO juga sudah bagi, cumdetnya 21 Mei, total udah selesai kayaknya Mei juga. Adro kapan ya Adro ya? Cumdetnya 12 Juni. 12 Juni berarti masih minggu depan, sekitar
berapa? 159. 159 itu sekitar 6,8%. Ya, gede ya, lumayan loh. Lumayan sih 6,8%. Ngelihat chartnya yang agak aneh ini. Ini lumayan. Kalau 159 tadi turun ya. Ya dia di resistennya dulu. Harusnya belum nyampe support. Tapi masalahnya kalau dibanting sampai bawah ya. Sampai bawah support ini. Support kapan ini? Nah, saya narik November 2021 ini. 2021 dan diuji di hari kemarin April tanggal 9 2025. Ya, kita lanjut aja. Lah, dari EPS yang ada SGRO itu di bulan 1 kuartal 1 dia sudah report posisinya 117. Lah, kita bisa pakai 383 atau 470. Kalau 470 kan terlalu tinggi banget ya. Kita pakai 383 deh, gitu ya. Dividen payout ratio untuk SGRO kita ambil aja 66%. Walaupun yang kemarin SGRO itu 100% nih. Kan EPS-nya 2024 kan 306. Dia bagi 330, 107%. Tapi kalau kita 2025 kita anggap 100% lagi, resikonya terlalu besar. Jadi kita anggap aja 2022 lah 66 atau 23 61. Tengah-tengah 66. Maka potensi yield-nya 10%. Tapi kalau kasih 100%, potensi yieldnya bisa 15%, teman-teman. Ini adalah proyeksi atas kondisi dia dari kuartal 1 saja. Kalau 2 jeblok atau 2 nggak untung sama sekali, ya nanti beda pasti ya. Namanya kita berhitung-hitung atas risiko kan begini. Nah, dia 2023 baginya cuma 121, artinya cuma 4,8. Yang bagus adalah di 2024. Kemudian total itu kondisinya earning per share-nya di bulan ini kuartal 1 itu adalah 22. 22 itu kalau disetahunkan ada 84 sama 88 ya. Trailing 12 month di rata-rata pakai 12 bulan ke belakang. Annualize itu pakai angka ini dikalikan 4. Jadi kita pakai 84 aja. Nah, dari 84 total itu pernah bagi dividen itu 78%, 80%, 96%. Tahun lalu 2024 ya, atau kemarin ya, yang bulan Mei diputusin kemarin itu, dia bagi dividen 96%. Nah, kita ambil payout ratio yang 78 saja lah, atau 80 ya, 78, 80. 80 oke lah ya, di tengah-tengah. Nah, sama teman sendiri ya. Nah, ini kondisinya berarti masih sekitar 10%. Bagus banget. Nah, terakhir adalah Adro. Adro itu EPS-nya Rp40 per lembar saham di kuartal 1. Jadi kalau disetahunkan 163 atau di trailing 12 month itu sekitar 563. Nah, ini resikonya begini. Kalau pakai 563 ini dengan payout ratio yang 37% seperti kemarin, Adro. Nah, dia punya historis kan 38, 200, 69, 98 ya. Taruhlah 38, 36 lah. Nah, kita tengah-tengah aja, 37 seperti biasa. Teman sendiri. Oke, ambil 37. Kalau 563 dia punya peluang itu bagi dengan harga sekarang ya, harga per kemarin tuh hari Kamis masih punya 9,9%. Tapi kalau ternyata 40 ini berlanjut selama 4 kuartal, maka cuma 163. Kalau 163 hanya 2,9%. Agak lumayan ini ya, agak lumayan PR. Terus dari sini kalau kita masukkan ke dividen investing, ambil punyanya SGRO atau total ya, 10%, masukin aja 10%. Lumayan. Di tahun periode kelima, 25 tahun lagi dari masa cicil yang 2 jutaan per bulan, nabung terus 2 juta per bulan, kemudian periode kedua itu naik 20% ya, seperti ini ya, tabungannya 2 juta per bulan, 2,4 juta per bulan, ini 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, berarti 25 tahun, dia dapat dividen kita kira-kira di 28,9 juta. Artinya sudah bisa pensiun ya, menikmati dividen per tahunnya sekitar 347 juta atau 28 juta per bulan. Masa pensiunnya tenang kalau sudah seperti ini. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada request silakan, tapi saya tidak janji bisa semuanya request dipenuhi karena ada kesibukan satu dan lain hal, dan mungkin reviewnya juga tidak terlalu dalam karena saya nge-review
yang dalam-dalam itu yang saya kira atau yang saya cek memungkinkan untuk saya review lebih dalam karena buat saya sendiri juga. Tapi kalau yang requestan yang kalau saya ngelihat sekilas sudah nggak terlalu menarik, biasanya langsung saya skip ya, langsung saya putusin karena ngelihat company yang menarik sama yang nggak menarik itu di energi kita itu berbeda. Kalau menarik itu energinya banyak gitu. Kalau sudah terlalu tidak menarik itu mau ngedalemin itu udah udah kehilangan tenaga duluan di tengah-tengah. Itu aja dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.